bertaubat dan beristighfar. Bahkan dikatakan kita dianjurkan untuk mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari. Namun Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan boleh kita gantikan sore tersebut setelah sholat Isya. Jadi di situ bisa dua model, dua keadaan. Kalau nggak mampu habis asar, habis Isya nggak apa-apa. 70 kali. Yang dikatakan oleh ulama dalam kitab Kanzun Najah bahwasanya jaminannya orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangankan dimasukkan, kulitnya saja tidak akan terbakar oleh api neraka. Nah, ini adalah bulan Rajab, waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah dari keadaan kita yang buruk menuju keadaan kita yang baik, itu juga namanya hijrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah, orang yang mencegah dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan pepatah Arab. Ini pepatah Arab mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun." Dalam pepatah tersebut, para hadirin, ini manusia kita semua tergolong menjadi 3 golongan. Ini 3 golongan. Yang pertama dikatakan orang yang memiliki kriteria robihun, yaitu orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang bagus, orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memiliki kriteria orang yang beruntung? Yaitu orang yang mengkana yaumuhu khairan min amsih. Seseorang yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Seseorang yang bulan ini, yang tahun ini lebih bagus daripada bulan tahun kemarin. Kita mungkin dianggap oleh seseorang, oh Habib Abdullah Masya Allah rajin ibadah, rajin taat. Dianggap orang begitu. Nah, dianggap orang kita ahli ibadah, kita ahli taat, kita mungkin ahlillah, keluarganya Allah selalu diisi dengan zikir kepada Allah, bersalawat sama Nabi Muhammad. Tapi kita sadar betul siapa diri kita. Orang nggak tahu borok kita, orang nggak tahu nih aib-aib kita di dalam hati kita. Akan tetapi kita sendiri yang tahu aib-aib kita, borok-borok kita. Lalu bagaimana kalau kita yang tahu borok kita, kita yang tahu aib-aib kita? Ayo kita perbaiki aib tersebut, kita perbaiki borok tersebut, itu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita selalu berusaha menjadi baik, kita akan menjadi tergolong menjadi kelompok yang pertama, yaitu apa? Orang yang beruntung. Kita ini tahu tahun kemarin mungkin kita ini meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Mungkin kita tahu. Maka kalau kita berusaha untuk tergolong menjadi yang pertama orang yang beruntung, kita terus-menerus berusaha untuk apa? Untuk jangan lagi meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha. Seandainya kewajiban sudah kita lakukan di tahun yang lalu, maka kita tambah dengan kesunahan-kesunahan. Mungkin kewajiban-kewajiban sudah kita lakukan, akan tetapi kita masih kurang dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam haditsul qudsi, ini hadis sahih, dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan, kalau nggak salah di hadis ke-38, ini dikatakan bahwasanya in ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu Allah katakan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan hambanya yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kata Allah nih, tidak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri dengan sesuatu yang aku cintai, melainkan yang diwajibkan olehku. Jadi kalau ditanya ibadat, kerjaan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu kerjaan apa? Kerjaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pilih hadir maulid sampai malam, ninggalin sholat subuh, ama sholat subuh tapi nggak hadir acara maulid malam, lebih bagusan yang mana?
lebih bagusan sholat subuh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala perbuatan adalah perbuatan yang wajib. Akan tetapi barulah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis tersebut. Allah Ta'ala katakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tak henti-hentinya ini hambaku setelah melakukan kewajiban, dia lanjutkan dengan hal-hal yang sunnah sehingga akhir aku cinta kepadanya. Tuh. Allah katakan pertama perbuatan yang Allah cintai. Kemudian di saat dia lanjutkan dengan perkara-perkara sunnah, akhirnya Allah bukan lagi cinta kepada perbuatannya, akan tetapi cinta kepada orangnya. Ini saya mau tanya orang Matraman, mau dicintai oleh Allah, mau dicintai oleh Nabi Muhammad, syaratnya cuma satu, jalanin sunnahnya Nabi Muhammad. Nggak bisa kita nih dicintain sama Allah cuma ngejalanin fardu-fardunya doang, tanpa bersiwak, kemudian tanpa kita sertai dengan sunnah qobliyah ba'diyah, kita tidak sertai dengan sholat duha, kita tidak sertai dengan sholat witir, yang mana Sayyidina Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau menyebutkan dalam kitabnya Risalatul Muawana, ini dalam kitab tersebut beliau anjurkan, sangat anjurkan untuk kita melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini beliau katakan bahwa kesunahan Nabi Muhammad itu banyak banget, betul. Ini sunnahnya Nabi banyak banget. Akan tetapi yang paling bagus kita lakukan dari sunnah-sunnahnya Nabi adalah melaksanakan sholat sunnah. Karena sholat ini berbeda dengan syariat yang lainnya. Syariat yang lainnya itu diwajibkan, disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Akan tetapi syariat sholat, khususnya sholat 5 waktu, itu disyariatkan oleh Allah Ta'ala di atas langit. Kenapa nggak di bumi aja? Karena menunjukkan bahwa sholat ini lebih spesial daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ayo, kalau kita ingin menjadi kelompok yang pertama, yaitu kelompok robihun, orang yang beruntung, maka kita atur sholat kita. Yang pertama diantaranya 4 sholat saja yang perlu kita jangan sampai tinggalkan walaupun sunnah. Insya Allah dengan perkara-perkara sunnah sholat tersebut kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat witir. Sholat witir ini kita sudah tahu mungkin hanya di Ramadan kita ngelakuin, betul. Tapi as-salafun as-salihin, mereka orang-orang tarim khususnya, mereka ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, selalu melakukan sholat witir setiap malam. Kapan waktu sholat witir tersebut? Sholat witir tersebut waktunya adalah ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Artinya bagaimana? Ada orang sholat witir sebelum sholat isya, walaupun di malam hari, kira-kira sholat witirnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Sholat witir waktunya setelah sholat walaupun waktunya tersebut belum waktu yang tepat. Dalam arti, andai kata seseorang menjamak sholat maghrib dengan sholat isyaknya, jamak takdim di dalam perjalanannya di waktu maghrib, bolehkah dia setelah jamak sholat maghrib dan isyak untuk melaksanakan sholat witir? Boleh hukumnya. Kenapa? Waktunya setelah sholat isya. Setelah sholat isya sampai kapan? Sampai terbit fajar. Waktu subuh datang. Habis tuh sholat witir. Nah ini sholat witir menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Akan tetapi menurut madhab lain Abi Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Witir itu sungguh ada. Dan siapa orang yang enggak melakukan sholat witir bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Ini sholat witir kita kerjakan setiap hari minimal 3 rakaat. Boleh dipisah 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Boleh juga 3 rakaat digabung. Habib itu tasyahud awalnya boleh ditinggalkan atau dikerjakan wajib. Enggak masalah kalau andai kata ente mau bangun 2 kali kemudian tasyahud akhir, ataupun di rakaat keduanya ente pakai tasyahud awal sebagaimana sholat maghrib. Akan tetapi yang paling afdol adalah 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian 1 rakaat dengan 2 salam. Nah, akan tetapi ada yang lebih afdol lagi, yaitu 11
rakaat. Itu pertama sholat witir. Kalau kita biasa bangun malam, afdolnya kita jadikan sholat witir tersebut setelah sholat tahajud. Kalau kita nggak biasa bangun malam, maka kita jadikan sholat witir tersebut setelah sholat ba'diyah, sholat isya. Yang kedua adalah sholat duha. Salat duha ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasbah ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzihi min dzalik kulli rak'atain yarka'uhuma min ad-duha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nih masing-masing kita dari A sampai Z itu setiap pagi ada sendi-sendi kita yang perlu kita sedekahkan. Bagaimana kita bersedekah untuk sendi-sendi kita nih, sendi-sendi tubuh kita? Dengan takbir, itu juga sedekah boleh. Dengan tahlil, dengan tahmid, macam-macam. Akan tetapi dari sedekah yang begitu banyak, itu bisa diwakilkan dengan 2 rakaat daripada sholat duha. Ini sholat duha waktunya adalah ba'da irtifa'is syams qadra rumuh, yaitu di saat naiknya matahari seukuran setombak. Para ulama mengatakan bahwa makna setombak adalah arba'atu duruj, yaitu 4 darjah. 4 darjah itu dalam bahasa kitanya itu 4 dikali 4 menit. Berarti jumlahnya berapa? 16 menit. 16 menit setelah terbitnya matahari masuknya waktu duha. Sampai kapan? Sampai di situ tibanya waktu zuhur. Nah, itu waktu sholat duha. Akan tetapi yang paling afdol dilaksanakan sholat duha tersebut dikatakan idza adhan nahar wa madha qarib min rub'i, yaitu di saat sudah menjelang agak siang dan 1/4 daripada siang. Antum bagi terbit matahari misalnya jam 6 sampai terbenam matahari 12. 12 dibagi 4 berarti berapa? 3 jam. Berarti 6, 7, 8, 9. Paling afdol sholat duha dilaksanakan di jam 9. Itu sholat duha. Kemudian yang ketiga ada di situ sholat antara maghrib dan isya, namanya sholat awabin.